Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ardiansa Sudai, NIM 1810221009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya dengan judul Aspek Manajemen dalam Perkantoran. Dari materi yang Ibu bagikan, saya bisa menangkap bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan staf, kepemimpinan, dan pengawasan dalam organisasi yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai atau mensukseskan suatu organisasi, seorang manajer harus mengetahui atau memahami proses pendekatan manajemen yang harus dipahami oleh manajer ini. Pendekatan pertama yaitu pendekatan operasional. Pendekatan ini banyak digunakan untuk menolong dan mengembangkan pemikiran manajemen dalam ketentuan-ketentuan yang mudah dipahami. Kemudian pendekatan perilaku manusia. Pendekatan ini memperdalam pemahaman manajer melalui metode dan konsep ilmu sosial, khususnya di psikologi dan antropologi. Kemudian pendekatan sistem sosial. Pendekatan ini berorientasi secara sosiologis, dan pendekatan ini menganggap bahwa manajer sebagai sistem sosial atau sistem interrelasi budaya. Kemudian pendekatan sistem. Pendekatan ini mengembangkan kerangka sistematis yang menghubungkan berbagai kegiatan. Pendekatan sistematis memberikan suatu alat untuk melihat dan memperdalam pendekatan yang diberikan dengan jelas faktor-faktor yang bersifat tidak tepat, hambatan, dan interaksi. Kemudian pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dikembangkan melalui model proses hubungan dan data matematika yang dapat diukur. Pendekatan ini memang sebagai kesatuan yang logis dengan menggunakan metodologi yang dapat diterima. Kemudian adapun unsur-unsur manajemen merupakan sebuah subjek yang sangat penting karena ia mempersoalkan penetapan serta pencapaian tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kemudian manajemen itu saja tidak mengidentifikasikan dan menganalisis, namun juga mengkombinasikan secara efektif bakat orang dan mendayagunakannya untuk mencapai tujuan. Menurut George R. Terry menyebut unsur manajemen dengan istilah 6M. Unsur-unsur manajemen tersebut perlu disinergikan agar tujuan organisasi
bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Kemudian berikut ini adalah peran manajer. Dalam manajer adalah seorang yang memiliki tanggung jawab terhadap seluruh bagian dalam organisasi. Manajer sering dikelompokkan menjadi manajer puncak, manajer tingkat menengah, manajer lini pertama. Biasanya digambarkan dengan bentuk piramida, di mana bahwa bentuk piramida ini bahwa mana jumlah pegawai lebih besar di bagian bawah daripada di puncak. Tingkatan manajer yang umum. Yang pertama, manajemen lini pertama. Manajemen operasional merupakan manajemen yang paling rendah, yang bertugas memimpin dan mengawasi pegawai non manajerial yang terlibat dalam proses operasional organisasi. Mereka sering disebut penyedia supervisor, manajer shift, manajer area, manajer kantor, manajer departemen atau mandor. Manajemen tingkat menengah mencakup semua manajemen yang beda di antara manajer lini. Yang pertama, manajemen puncak dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya jabatan yang termasuk manajer menengah di antara pemimpin proyek, manajer pabrik atau manajer divisi. Kemudian manajemen puncak atau top manajemen dikenal pula dengan istilah executive officer, bertugas merencanakan kegiatan dan strategi organisasi secara umum untuk mengarahkan jalannya organisasi. Contoh top manajemen adalah chief executive officer atau chief information dan chief financial Sekian, hanya itu yang saya bisa jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.